Itu kan maka kan 66 itu. Jadi menuntut dibubarkan PKI sehingga keluarlah TPMPS nomor 25 itu. Yaitu TP 25 MPR 25 itu menekannya membubarkan ada PKI itu menolak menjadi sebagai partai terlarang seluruh wilayah Indonesia, negara dan melarang ajaran Marxisme komunisme Indonesia itu puncak daripada perlawanan terhadap PKI itu. Nah itu zaman Orde Lama. Orde Lama itu. Kemudian setelah Orde Baru bagaimana Pak itu? Orde Baru itu ya semestinya dalam itu penekanan dengan ABRI dulu. Jadi kita Angkatan Perang itu bersama ABRI. Waktu itu RPK. RPK itu kan Sarwo Edi. Dan Pak Harto waktu itu kan sebagai pangkostrat yang kemudian mengambil oper sebagai Kokamtib, Komando Pesawat Keamanan itu. Nah, jadi bangkit terutama Orde Baru itu. Nah, jadi Orde Baru itu adalah kelanjutan dari perjuangan Angkatan 66 bersama ABRI, yaitu partnership antara Angkatan 66 dan ABRI, yaitu kami KAPI, partnership dengan ABRI. Jadi pada saat Angkatan 66 dan ABRI kemudian melahirkan Orde Baru. Nah, semestinya Orde Baru itu kan kita mendukung Orde Baru. Nah, itu. Tapi kemudian dalam perjalanan Orde Baru itu ada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan Islam. Seperti pada tahun 73 itu lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Rancangan Undang-Undang Perkawinan itu ada 27 pasal yang bertentangan Islam. Nah, itu ada 27 pasal. Nah, jadi umat Islam bangkit seluruh Indonesia persis seperti ini. Kejadian seperti sekarang ini. Menolak demo di mana-mana. Kita demo di Jawa Barat, demo di DPR. Nah, pada puncaknya itu saya lupa lagi tanggalnya, yaitu sidang paripurna kita membahas undang perkawinan itu. Nah, itu sidang paripurna DPR itu dipimpin oleh Pak Khalid. Bicaranya itu Menteri Agama. Nah, kita menyerbu. Nah, saya dengan kekuatan massa itu memimpin mendobrak DPR itu sehingga DPR itu kita bisa kita rebut pimpinan DPR itu dari Idam Khalid. Nah, di situ saya bicara ambil oper penguasa dari Idam Khalid berpidato membubarkan DPR itu. Waktu itu anggota DPR kita bubar keluar, kemudian undangan-undangan kedutaan itu sudah dicampur. Setelah kejadian itu apa yang terjadi dengan Bapak? Bapak sempat ditahan. Nah, kita ditahan, itu selalu ditahan. Nah, berapa lama? Jadi Bapak masuk penjara? Waktu itu tidak lama, bulanan kalau misalnya. Selama di penjara perlakuan aparat kepada Bapak? Waktu undang-undang perkawinan belum begitu keras. Belum begitu keras. Jadi Kokamtib lah yang belum pernah di pemasarakatan. Jadi hanya di tahanan. Kemudian Pak, dalam proses selanjutnya Bapak juga pernah masuk penjara di zaman Orde Baru, itu kasus yang mana? Nah, yang kedua itu kita menentang rancangan undang-undang rancangan sidang dewan kerja sedunia. Rancangan sidang dewan kerja sedunia. Nah, itu rencananya itu tahun 75 tapi bocor 74. Nah, itu kita menentang itu. Ya umat Islam menentang menolak sidang dewan kerja sedunia di Jakarta. Rencananya bulan Juli tahun 75 tapi 74. Nah, waktu itu kita mengadakan acara di Kuningan. Acara di Kuningan itu dengan dakwah dengan BPMI, Pak Rusat segala macam ikut, Pak Nurdin. Nah, waktu itu saya pidato subuh itu di pesantren Al-Anwar. Nah, itu langsung pasukan Kodim situ menyerbu kita, mendorong bahwa kita selalu akan membakar gereja. Jadi kita pada itu ditangkap, tapi Pak Rusat dan lain-lain bebas. Tahun berapa Pak? Tahun 74. 74. Jadi nah, itu lama ditahan, terus
Sarfsari. Masuk penjara lagi Bapak? Ya, tahan lagi. Ya, Jadi sudah berapa kali Bapak masuk penjara? 73, 74, itu 74 itu apa namanya, di Kuningan. Itu kita dituduh akan membakar Cigugur itu. Ciguguro Kuningan. Kuningan. Bapak masuk penjara lagi? Sama sekali situ dengan Pak Kiai Muwardi. Itu selama 100 hari di situ. Kemudian puncaknya pada saat Orde Baru masuk penjara tahun masih berlanjut. Kemudian 77. 77 itu kemudian jihad. Itu 2 tahun. Kemudian yang terakhir 84 itu 5 tahun. 5 tahun. Menolak sistem Pancasila. Itu tentang Pancasila waktu itu kasus yang terjadi 5 tahun itu. Menolak sistem Pancasila. Apa yang dilakukan oleh Bapak pada saat itu? Tuduhannya kami meledakkan bom Blunder. Meledakkan bom. Padahal sebenarnya saya tidak terlibat. Jadi cuma ada anak-anak saya yang terlibat, anak buah gitu. Setiap awan untuk seumur hidup. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak tidak melakukan. Tidak melakukan Peledakan bom Borobudur. Tapi Bapak dituduh. Dituduh ya sebagai, malah itu otaknya. Otak perencana. Tapi saya tidak. Makanya kebetulan waktu itu yang menyebabkan saya jelas tidak terlibat itu terjadi peledakan bus pemudi di Surabaya. Ternyata bukan orang saya. Itu. Pada saat kejadian di peledakan Borobudur, Bapak lagi di mana waktu itu? Di Bandung. Di Bandung. Jadi sama sekali tidak tahu. Sama sekali nggak tahu. Tapi orang-orang saya memang ada yang terlibat. Oh, jadi Bapak tersangkut otomatis karena teman-teman itu dibawa Bapak dituduh. Padahal Bapak tidak melakukan. Tidak. Sama sekali tidak tahu waktu itu. Tidak tahu. Mereka tidak tahu. Terus waktu itu melalui pengadilan atau langsung? Tidak diadili. Jadi ditangkap saja. Ditangkap saja, kemudian diinterogasi. Itu saya disiksa. Itu bisa. Ini ada bekasnya. Jadi masuk kategori narapidana tapi tahanan politik. Bukan narapidana, tahanan politik saja. Oh, tahanan politik. Ya, kokamtip debat. Bukan narapidana berarti. Bukan kokamtip saja, tahanan politik. Berapa lama itu Pak? Itu 5 tahun. Tempatnya di Jakarta. Ya. Bagaimana waktu itu perlakuan kepada Bapak? Itu penyiksaan yang dapat. Saya mandi darah. Pukul ini bekasnya. Kajian di kacamata saya terbangan. Itu. Jadi penyiksaan itu biasanya dilakukan pada malam hari, siang hari. Waktu interogasi. Apa saja penyiksaan yang pernah Bapak alami itu? Ya dipukul. Siksa terus. Siksa ya. Disuruh ngaku, kita nggak ngaku. Nah itu. Kemudian Bapak pada saat itu kondisinya bagaimana? Sampai berdarah, sampai keluar? Jadi saya itu menurut ceritanya oleh Pamut sudah dianggap saya meninggal saja. Sudah dianggap mati ya? Meninggal. Karena penyiksaan yang luar biasa keras. Berapa bulan tidak boleh dibesuk ya. 8 bulan nggak boleh dibesuk? Beberapa bulan. Karena itu tidak boleh dibesuk. Nah kemudian Bapak bertemu dengan Abu Toto. Itu di penjara mana? Itu penjara tahun 70 jilbab, usaha jilbab. Oh, kasus beda lagi. Itu tahun 78, 79. Terus jilbab kan kita menentang pelarangan jilbab itu. Jadi Bapak waktu itu bertemu dengan satu sel dengan Abu Toto itu. Di sini saya teringat cerita Bapak, Abu Toto ketika kedatangan Pak Soeharto langsung airnya diminum, itu gimana ceritanya Pak? Nggak ya? Nggak tahu kalau itu. Itu mungkin isu itu. Ya. Tapi kalau Abu Toto itu memang satu sel dengan saya. Abu Toto itu dia kan kelompok GPI. Nah, sedikit kalau sekarang kejadian sekarang ini apa sama dengan kejadian 165? Singkat. Rakyat bangkit, Islam bangkit menentang undang-undang HIP ini. Kalau sekarang ini HIP ini mengubah Pancasila menjadi Trisila Ekasila, kalau undang-undang perkawinan itu kalau itu dilaksanakan orang haram nikah. Itu karena ada di pasal yang menentang Islam. Gitu. Jadi sama-sama kuat. Kalau HIP ini menjadi ideologi negara, kalau undang perkawinan menyangkut hukum Islam, cara Islam, hukum perkawinan.
Nah, itu maka Jadi ini sangat berbahaya kalau undang-undang ini Oh iya, IP ini jelas komunis. Sejauh pengamatan Bapak bagaimana komunis Itu kan, di Indonesia? Jadi kalau kita lihat dari HIP ini kan jelas ini kan pengakuan dari pihak PDI sendiri kan, sekjennya itu bahwa ini direncanakan oleh PDIP. PDIP itu kan ada yang mengaku aku bangga anak PKI itu, siapa namanya itu? Ciptaning. Kemudian Dia betul kali dan sebagai ketua ini. Dan mereka tidak mencantumkan TAP MPR 25 sebagai pertimbangan untuk undang ini. Jadi menurut analisis Bapak ini bisa jelas ini PKI mulai bangkit lagi kadar-kadar komunis yang melalui jalur partainya PDI dan undang-undang yang dibuat oleh mereka, seperti HIP dan lain-lainnya. Ya. Terakhir amanat Bapak terhadap umat Islam. Ya, kita kan umat Islam itu sudah pengalaman menghadapi komunis ini, baik sebelum kemerdekaan seperti pemberontakan Madiun tahun 48, kemudian sesudah kemerdekaan GTS PKI, dan ini tidak boleh kembali. Dan kalau ini HIP ini lolos, ya, itu kekuatan komunis akan bangkit lagi. Nah, oleh karena itu apapun bagaimanapun HIP ini harus kita tolak sampai dan tidak boleh dibicarakan lagi dan tidak boleh diajukan lagi. Itu saja Pak ya. Iya, makasih Pak.